Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan makalah tentang distribusi frekuensi. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Suci Putri Dewi, NIM 18 20 20 10 96. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi frekuensi dan juga jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama itu tentang frekuensi. Frekuensi ini dalam bahasa Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi frekuensi. Di sini kata frekuensi dalam bahasa Inggris yaitu frekuensi yang berarti kekeringan, kekerapan, atau jarang sampai kerapnya. Kemudian dalam statistika, frekuensi memiliki arti seberapa kali suatu variabel atau yang dilambangkan dengan angka atau bilangan tadi muncul di dalam suatu deretan. Kemudian untuk distribusi sendiri itu berarti penyaluran, pembagian atau pancaran. Baiklah teman-teman, di sini bisa kita lihat ya contoh dari frekuensi. Di sini nilai yang berhasil didapat oleh 10 orang siswa dalam tes hasil belajar bidang studi IPA adalah sebagai berikut: 60, 50, 75, 60, 80, 40, 60, 70, 100, dan 75. Nilai kita tentukan frekuensi dari nilai 60. Nilai 60 muncul sebanyak 3 kali. Artinya, frekuensi dari nilai 60 adalah 3 kali. Karena pengertian frekuensi dalam statistik itu sendiri adalah seberapa kali suatu variabel atau yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan angka. Jadi yang dilambangkan dengan angka tadi adalah 60 dan frekuensinya adalah 3 kali. Jadi menurut Kuswanto 2006, distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam kelas-kelas interval. Distribusi frekuensi ini memiliki 7 bagian. Yang pertama itu ada kelas-kelas, yang kedua ada batas kelas, yang ketiga ada tepi kelas, kemudian yang keempat ada titik tengah kelas, yang kelima ada interval kelas, yang keenam ada panjang interval kelas, dan yang ketujuh ada frekuensi kelas. Untuk jenis-jenis distribusi frekuensi itu ada 3 jenis. Yang pertama itu distribusi frekuensi tunggal, yang kedua distribusi frekuensi berkelompok, dan yang ketiga distribusi frekuensi meningkat. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Arya Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Suci Putri Dewi, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan jumlah dan lebar interval. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara menentukan jumlah dan lebar interval. Di mana dalam penetapan jumlah interval ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain ialah faktor jumlah frekuensi, jarak pengukuran, serta lebar interval yang hendak digunakan. Di mana di dalam statistik frekuensi, jumlah frekuensi ini dilambangkan dengan N, dan jarak dilambangkan dengan R, serta lebar interval yang hendak digunakan dilambangkan dengan I. Nah, di sini ada sebuah contoh dan rumus cara menentukan lebar interval. Rumusnya ialah I sama dengan jarak pengukuran atau R dibagi dengan jumlah interval. Nah, ada sebuah contoh tentang hasil pengukuran tinggi badan, yang dimana nilai tinggi badan orang yang tertinggi ialah 180 cm dan yang terendah adalah 145 cm. Dan kita telah menetapkan jumlah interval sebanyak 9 buah. Maka
I sama dengan 180,5 dikurang dengan 144,5 dibagi dengan 9 buah jumlah interval. Dapat dari 180 ini didapat dari jumlah tinggi orang yang tertinggi dan ditambah dengan 0,5 didapat dari batas atas kelas, ialah pengukuran tinggi orang yang tertinggi tersebut. Sedangkan 144,5 ini didapat dari jumlah dari tinggi orang yang terendah dikurang 145 tersebut dikurang dengan 0,5. Jadi hasilnya 36 dibagi 9 ialah 4. Selanjutnya ialah cara menyajikan data melalui daftar distribusi frekuensi. Cara pertama ialah distribusi frekuensi dibuat dengan alasan berikut ini. Kumpulan datanya besar, dapat diringkas, serta dapat memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data. Dan ini merupakan dasar dalam pembuatan grafik penting, seperti contohnya histogram atau batang. Yang kedua ialah langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Pertama, kita urutkan data dari nilai yang paling kecil. Terus tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Dan tentukan banyak kelas yang diinginkan, tapi jangan terlalu banyak atau sedikit. Berkisar antara 5 dan sampai 5 dan 20 kelas. Selanjutnya ialah tentukan panjang dan lebarnya dari kelas interval. Dan tentukan nilai ujung bawah kelas interval yang pertama. Ini ada sebuah contoh. Nah, selanjutnya ialah cara penyajian data dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik frekuensi pada hakikatnya ialah merupakan kelanjutan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi penyajian data dalam bentuk grafik ini setelah kita mendapatkan atau membuat tabel dari distribusi frekuensi yang di atas. Nah, hasil dari tabel distribusi tersebut kita bisa menyajikan dalam bentuk grafik. Nah, penyajian data dalam bentuk grafik ini di dalam statistik banyak sekali metode yang digunakan, ialah ada grafik histogram, poligon, kurva, dan garis yang sering disajikan dalam metode statistik. Adapun grafik histogram atau batang ialah grafik yang berbentuk persegi panjang atau yang berbentuk batang. Ini contoh dari grafik histogram atau grafik batang.
Selanjutnya ialah grafik poligon. Grafik poligon ini ialah kelanjutan dari bukan kelanjutan sih, ialah grafik poligon ini hampir mirip dengan grafik histogram atau grafik batang, hanya saja yang membedakannya ialah di dalam grafik poligon ini terdapat garis berupa garis patah-patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah. Selanjutnya ialah grafik kurva. Pada grafik kurva ini ialah kurva merupakan perataan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Nah, di mana pada grafik poligon tadi terdapat garis patah-patah, sedangkan grafik kurva ini ialah penghalusan dari garis patah-patah tadi, atau perataan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah grafik garis. Ini contoh dari grafik garis. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.